Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada hari ini kita kembali datang kepada Tuhan di dalam renungan firman Tuhan, yang dimana kita sudah melewati pasal yang keempat. Kita masuk kepada pasal yang kelima, dan segera akan saya bacakan untuk kita ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikianlah, sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, sumber rahmat, sumber belas kasihan bagi kami, Engkau Tuhan telah memberikan kami firman yang hidup. Tolonglah kami agar kami hidup karena firman-Mu. Berkati kami tatkala kami membacanya, merenungkannya, dan dapat menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita telah merenungkan firman Tuhan bahwa semua manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan tak satu pun di antara mereka yang dapat menyelamatkan diri mereka dengan usahanya. Bahkan melalui hukum Taurat, sunatnya, ketaatan pada agama, semua itu tidak dapat membuat mereka untuk diselamatkan. Dan kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Kita dibenarkan hanya karena beriman kepada Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Itulah yang kita renungkan sejauh ini. Dan kita sudah masuk kepada pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bahkan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11 kita akan berikan tema yang sama, yaitu berkat dari pembenaran oleh iman. Saudara yang berbahagia, bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita melalui renungan kitab Roma ini secara berulang-ulang menunjukkan bahwa diri kita adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Begitu banyak dosa yang telah kita berbuat, tetapi kita dapat dibenarkan hanya karena beriman kepada Tuhan. Dan kita telah membahas akan hal itu dalam 2 sesi yang terakhir. Kita dibenarkan karena beriman kepada Tuhan, bukan karena perbuatan dan usaha kita. Dan ada berkat-berkat dari pembenaran karena iman. Itulah yang kita bahas pada bagian ini. Jadi ini adalah untuk meneguhkan apa yang telah kita bahas sebelumnya. Jemaat, saudara, dimanapun Anda berada, bahwa tatkala Anda beriman kepada Tuhan, mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan, maka yang mengambil kendali untuk kebenaran Anda bukan lagi usaha Anda atau pikiran Anda, tapi Tuhan. Itulah berkat yang sangat luar biasa, berkat yang sangat mengagumkan, bahwa kita dibenarkan karena beriman kepada Tuhan. Dan berkat-berkat itu disertai dengan berkat yang lain, berkat yang sangat mengagumkan, berkat yang membuat kita bahagia dan sukacita. Dikatakan kepada kita bahwa karena kita dibenarkan melalui iman, maka kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Itulah yang kita baca pada ayat yang pertama. Semua manusia yang berdosa pada hakikatnya berada dalam situasi di mana mereka harus mendapatkan hukuman dari Tuhan. Posisi mereka adalah posisi yang harus terhukum, jauh dari Allah, menentang Tuhan. Hukuman harus mereka dapatkan dalam kehidupan. Tetapi dikatakan kepada kita bahwa tatkala kita beriman kepada Tuhan, kita mendapatkan posisi di mana kita memiliki damai sejahtera dengan Allah kita. Saudara yang berbahagia, usaha manusia tidak dapat membenarkan dirinya atau mendamaikan dirinya dengan Allah. Hanya Allah sendirilah yang dapat membenarkan kita. Dan ketika Kristus telah berkorban bagi kita, ketika darahnya yang tercurah itu menyucikan kita, maka pada saat itu juga kita diperdamaikan dengan Allah. Kita yang harusnya mendapatkan hukuman dari Allah, sekarang tatkala kita beriman kepada Kristus, kita mendapatkan anugerahnya dan kita memiliki hidup yang damai sejahtera dengan Allah. Saudara, tidak ada manusia di bumi ini yang dapat memiliki damai sejahtera dengan Allah dengan usahanya. Karena pada hakikatnya setiap dosa yang mereka perbuat akan selalu menuduh bahwa mereka adalah orang yang patut dimurkai. Yesaya berulang kali sebagai seorang nabi mengingatkan umat Tuhan bahwa mereka
akan mendapatkan hukuman tatkala mereka melakukan dosa mereka. Bahkan Yesaya berkata dalam pasal 48, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang yang fasik atau orang-orang yang berdosa. Tidak mungkin ada. Hanya damai itu dapat kita miliki tatkala kita beriman kepada Kristus Tuhan. Itulah berkat yang pertama. Berkat yang kedua adalah bahwa kita memiliki jalan masuk kepada kasih karunia Allah. Jalan masuk kepada Allah untuk bersekutu kepada Dia. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam ibadah mereka, bahwa bahkan dalam tata ibadah mereka, tempat ibadah mereka saja pun menunjukkan ada pemisahan antara manusia dengan Allah, di mana ada pelataran, ada bait suci, ada bait maha kudus, menunjukkan bahwa manusia tidak bebas untuk menghampiri Allah. Mereka terpisah dari Allah, dan ketika mereka terpisah dari Allah, mereka tidak sanggup menjalani kehidupan lemah, dan mereka akhirnya menyerah kepada situasi kehidupan yang berdosa. Saudara, orang berdosa terpisah dari Allah karena Allah yang kudus. Setiap kata kudus itu berarti memiliki arti pemisahan dengan setiap yang najis atau yang berdosa. Jemaat kekasih saudara yang berbahagia, para pendengar dimanapun Anda berada, ketika Allah membenarkan kita karena kita beriman kepada Kristus Tuhan, pada saat itu juga kita memiliki jalan masuk kepada kasih karunia Allah, memiliki persekutuan dengan Allah. Kita dapat menyembah dan bersyukur kepada Allah, memohon pertolongannya tatkala kita menjalani kehidupan ini yang tidak mungkin dapat kita dapatkan dengan usaha dan perbuatan kita. Saudara-saudara, maka nikmatilah kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Karena ketika Anda menyerahkan diri Anda kepada Tuhan, ketika Anda beriman kepada Tuhan, pada saat itu juga Anda telah memiliki jalan masuk kepada kasih karunia. Yang ketiga, yang kita renungkan dari bagian ini adalah bahwa setiap orang yang beriman kepada Tuhan memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah. Kalau damai sejahtera itu berbicara tentang apa yang diselesaikan oleh Tuhan atas perbuatan kita yang masa lampau. Setiap dosa yang telah kita berbuat pada masa lampau diampuni sehingga kita memiliki damai dengan Allah. Dan ketika kita membicarakan tentang jalan masuk kepada Allah, itu bicara kepada masa kini. Tatkala kita memiliki hubungan, komunikasi dengan Tuhan kita melalui doa kita dan persekutuan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang pengharapan akan kemuliaan Allah, Allah berbicara tentang apa yang akan terjadi nanti. Apa yang kita harapkan hari ini, apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Yaitu Tuhan akan senantiasa menyertai memberikan pertolongan dalam kehidupan ini. Jadi, pembenaran yang Allah maksudkan bagi kita adalah Dia mengurus masa lampau kita, Dia mengurus masa kini kita, dan Dia juga mengurus masa yang akan datang untuk hidup kita, bahkan untuk hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Yang keempat yang kita renungkan pada saat siang hari ini adalah keteguhan iman. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan, maka imannya akan diteguhkan oleh Allah sendiri, bukan karena kekuatannya. Jadi jangan katakan aku akan berusaha untuk percaya, untuk kuat. Karena Anda kuat bukan karena kekuatan Anda, tapi karena kekuatan Allah. Karena Allah sendiri yang memberikan kekuatan itu bagi Anda. Pengharapan diberikan kepada kita, keteguhan iman diberikan kepada kita, dan kita akan teguh karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Saudara-saudara, pembenaran itu berarti kita bebas dari setiap hukuman yang harus menimpa kita. Pembenaran itu berarti bahwa kita yang seharusnya menderita, Tuhan memberikan kita kelegaan. Dan itulah kesejahteraan yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan keteguhan iman bagi kita semua. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, kita membaca dalam bagian ini, khususnya ayat 3 sampai ayat 4 dikatakan di sana bahwa walaupun Tuhan menjanjikan kedamaian, Tuhan menjanjikan pembenaran, memang tatkala dalam kehidupan kita akan menjalani kehidupan yang namanya kesengsaraan, penderitaan, kesulitan. Dan kalau kita membaca tentang kata kesengsaraan di dalam bahasa Inggris tribulation, yang sebenarnya dari kata tribulum dalam bahasa Latin, sebuah balok kayu yang dilengkapi dengan paku untuk membersihkan gandum. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, tatkala kehidupan kita kehidupan yang beriman, memang mungkin akan menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh menyakitkan, karena mempertahankan kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus. Tapi setiap kesengsaraan karena beriman kepada Tuhan, setiap kesulitan karena beriman kepada Tuhan, itu tidak akan membuat Anda menjadi jatuh dan tidak bangkit lagi.
itu hanya akan membuat Anda justru akan menjadi menyucikan diri Anda semakin hari semakin suci, semakin kudus di hadapan Allah. Jadi, saudara-saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang mendengarkan bagian sesi renungan ini, berilah dirimu untuk diperdamaikan dengan Allah. Berilah dirimu untuk dibenarkan karena beriman kepada Kristus. Dan biarlah engkau menikmati damainya, menikmati sejahteranya. Dan hanya karena itu sajalah Anda akan mendapatkan sukacita dalam kehidupan yang sesungguhnya dan kehidupan yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan perbuatan-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Ya Yesus Kristus yang telah rela menderita bagi kami, yang menanggung setiap dosa dan siksa yang harus kami terima. Darah yang tercurah itu menyucikan kami seluruhnya. Ya Tuhan, dimanapun pendengar kami berada, ingatkan mereka untuk mereka datang berserah kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Engkau satu-satunya keselamatan bagi mereka. Tuhan tolong mereka Bapa, Tuhan tolong mereka ya Yesus Tuhan. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami berharap. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang berbahagia, dimanapun Anda berada, jadilah Anda menjadi pelaku kebenarannya. Biar Allah mengangkat Anda menjadi seorang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kebenaran Allah nyata dalam kehidupan Anda tatkala Anda telah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk keselamatan diri Anda. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.